Cek. Yang ber Jawab jam berapa nih? Jepret ya, jepret. Emang ada baik godaannya Ustaz? Tuh nyala lagi nyala udah. Tahu saya makan masih muda. Ya muda-muda juga ya begini. Ada yang punya perawan, Bu? Ada yang punya perawan? Nanya doang sih. Insya. Tuh yang pertama, Bu, mau tahu nggak kehidupan dunia itu apa? Gimana, Bu? Kehidupan dunia itu apa? Nih, ya, saya kasih tahu. Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya, bawa nih nanti ke rumah nih, biar pada anak-anak kita ya. Soalnya apa ya namanya? Sebagai anak muda generasi harapan bangsa, dunia dan agama. Itu dia. Asik. Sebagai anak muda, kita harus teguh ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia, Bu, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibun. Hanya saja kehidupan dunia itu bagaikan permain. Kita coba itu. Lagi main-main berarti kita di dunia ini. Ini main-main kita begini. Ya, main-main kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat ini, innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya hanya saja kehidupan dunia ini hanya sebagai permainan. Kita ambil ibarat, Bu, punya anak, punya cucu, belum ya? Doain dah biar cepat punya cucu. Jangan. Oh ya udah ada. Biar anak kita sehat semua, ya. Ini anak kita kalau main, ini kan lagi main nih, bicara tentang permainan, dunia. Anak kita kalau main, waktunya lapar pulang apa kagak? Pulang. Waktunya misalnya udah mau maghrib, anak kita pulang apa kagak? Waktunya pulang mah dia tuh dunia tuh. Dunia. Gue udah habis nih waktu gue lagi main. Udah pulang ah. Ya. Sama kita hidup di dunia, kalau kata Allah waktu kita udah habis, waktu kita udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti waktu bermain kita di dunia udah habis. Maka jangan cinta sama dunia. Kita dipermainkan sama dunia. Dipermainkan doang sama dunia. Ya kan? Hanya saja kehidupan dunia ini sebatas permainan. Tapi mohon maaf ya, yang namanya orang bermain pasti pulang. Ya, orang bermain ini senang, Bu. Abis pulang ke rumah cerita mamanya, "Ma, abis main layangan." Cerita ada tuh, anak kita cerita abis main layangan, kesandung, ya kan, segala macam kita dalam kondisi senang. Maka pulang dalam kondisi senang nggak bakal dimarahin sama orang tuanya, betul? Begitupun manusia, kalau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, disuruh pulang sama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang, nggak bakal diazab sama Allah Subhanahu. Wah, senang di dunia. Senang karena apa? Penuh dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang penting kita ingat cinta dunia tapi jangan lupa sama akhir. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, setelah mereka cinta dunia lupa dan akhirat, golongan yang kedua yang terjadi pada zaman yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Golongan yang kedua yang terjadi pada zaman yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka cinta sama harta tapi mereka lupa sama hisab. Cinta harta lupa hisab. Sekecil apapun harta yang kita dapatkan, dari mana harta itu diperoleh dan harta itu kemana dikeluarkan. Bu, mau nggak harta kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa itu menjadi harta yang berguna, harta yang menjadi saksi bahwa itu dikeluarkan dalam keadaan baik dan didapatkan dengan cara yang baik. Tuh, ada dari firman Allah Subhanahu wa taala, catat. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Catat, alladzina yunfikuna. Catat aja dulu ya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kusum banyak ya. Langsung saja saya ibaratin. Ya, rezeki kalau kita
rezeki yang mendatangkan kebaikan, rezeki yang menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Sekali berinfak itu nilainya ada 7. Berapa? Dari 7 itu satunya ada 100. Jadi 7 kali 100 adalah Udah buru-buru. Dari mana om tahu begitu? Nggak pakai kaca. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, seperti satu benih, anbatat sab'a sanabila. Numbuh nih dari benih nih, ya kan, ibaratnya benih. Kita tanam satu, sekali sedekah tumbuh jadi 7, ya, sab'a sanabila. Jadi 7 batang tuh, ya. Fi kulli sumbulatin, dari 7 batang itu setiap satunya adalah mi'atu habbah, jadi 100 kebaik. Jadi setiap kali kita sedekah itu dapat 700 kebaik. Insya itu akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki yang kita miliki, bahwa harta yang kita punya, kita infakkan, kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita tidak terlalu cinta dengan harta sehingga kita lupa terhadap hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Bu, baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng nih. Saya husnudzon sama ibu berpintar semua. Ya, kan mengikut Bu RW ini kan, Bu RW-nya soleh, semuanya soleh, insya Allah. Bu RW mau izin, al-yawma nakhtimu, enggak, lanjutin, ini Yasin, al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ibu yang ngaji, biar sama-sama, ya kan? Ini mah nge-review aja biar kagak lupa. Insya Allah. Tahu artinya? Ayo sebutin artinya. 1, 2, 3. Artinya? Waduh, belum tahu gue. Belum ya, Ustazah izin saya kasih tahu. Iya. Biar mantap, biar makin kalau baca ayat itu al-yawma nakhtimu ala afwah, khusyuk. Ya kan? Tuh, Bu. Bicara tentang harta, jangan lupa menghisab. Itu ayatnya ini. Itu ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya kan? Pada satu hari nakhtimu ala afwahihim. Allah tutup nih mulut kita. Ya kan? Wa tukallimuna aydihim. Tapi yang ngomong apa? Tangan. Ya kan? Wa tukallimuna aydihim. Orang yang ngelakuin apapun ya tangan di dunia. Wa tukallimuna aydihim. Habis itu wa tashhadu arjuluhum. Nih kaki jadi saksi. Ya, semua tangan yang ngomong, kaki jadi saksi. Untuk apa? Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang kita lakukan selama di dunia. Tuh kata Allah nanti, ya, pada yaumul hisab. Pada yaumul hisab, hari perhitungan, ini tangan bakal bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai tangan, engkau gunakan untuk apa selama di dunia? Hidup di dunia, tangan digunakan untuk apa? Maka yang jawab tangan apa mulut, Bu? Yang jawab tangan, Ki. Bayangin aja nih tangan ada mulutnya nih ngomong bag begitu, ya. Kata tangan apa? Alhamdulillah, ini tangan saya gunakan untuk membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Qur'an, insya. Kata tangan apa? Alhamdulillah, ini tangan saya gunakan untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, insya. Kata tangan, ini tangan saya gunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, insya. Bu, tapi sebaliknya, tangan juga bisa ngomong. Kata tangan, ini saya gunakan tangan untuk berbuat zalim, naudzubillah. Ini tangan saya gunakan untuk mengambil hak-hak orang lain, naudzubillah. Itulah dimana harta yang kita miliki semua akan dimiliki pertanggungjawabannya. Kalau tangan kita nih resep sedekah, enak nih tangan jawabnya. Kata tangan, saya mah senang sedekah. Ya, sekalipun sedikit. Kalau sedekah nunggu kaya, orang ada yang sedekah. Betul apa tidak? Tuh, dulu istrinya Nabi, ya kan, Siti Khadijah tuh orang paling kaya. Orang paling kaya mak Siti Khadijah. Ada Nyai Khadijah sini. Siti Khadijah adalah orang yang paling kaya semasa belum dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dulu Nabi dagang di pasar. Nabi itu jadi karyawannya Siti Khadijah, Bu.
Nabi jadi karyawan Siti Khadijah. Saking Nabi adalah orang yang amanah, Nabi adalah orang yang baik perangainya, Nabi adalah orang yang jujur, yang tidak pernah ngurang-ngurangi timbangan. Maka menikahlah Nabi dengan Siti Khadijah. Ada satu orang kafir datang ke pasar Nabi SAW, yang mana Siti Khadijah katanya orang paling kaya di kampung ini. Datang tuh orang kafir, yang mana namanya Khadijah katanya orang paling kaya. Siti Khadijah keluar dari rukonya, kalau kata kita, keluar dari rukonya, saya Khadijah. Betul, pada masa itu adalah saya orang yang paling kaya. Tapi sekarang semenjak saya nikah sama Nabi, nikah sama Muhammad SAW, adalah Muhammad orang yang paling kaya. Sallu ala Muhammad. Kenapa begitu? Hartanya Khadijah, hartanya Ibu Siti Khadijah dikasih sama Nabi SAW untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang seperti itulah yang memiliki pertanggungjawaban baik di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sedikit banyak kita punya harta, menjadikan harta yang dapat bersaksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta terhadap harta-harta kita, tapi insya Allah mudah-mudahan kita tidak lupa dengan hisabnya Allah Subhanahu. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Saya ulangi ya, yang pertama golongannya apa, Mat? Orang-orang yang cinta dunia. Golongan yang kedua apa? Cinta harta lupa. Golongan yang ketiga yang disabdakan Nabi SAW, mereka yuhibbunal makhluq wa yansaunal khaliq. Mereka cinta terhadap makhluk-makhluk Allah, tapi mereka lupa kepada Allah sang pencipta makhluknya. Na'udzu. Bu, cinta sama suami, jangan bilang kagak, anak udah 7. Cinta sama suami, cinta sama suami, Pak, cinta sama istri, jangan bilang kagak ya. Ya, itu bontot nanti kagak jadi bontot, itu nambah lagi. Ya, cinta sama makhluk sekedarnya. Kenapa? Karena kita harus lebih cinta kepada Allah sang pencipta makhluk tersebut. Kadang-kadang Bu, yang namanya kadang-kadang orang bercinta sama manusia, ya kan? Kecintaan jangan sampai melewati kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah yang menganugerahkan rasa cinta dalam diri kita. Tapi rasa cinta itu kalau dibatasi dengan nafsu saja, kalau rasa cinta hanya didasari dengan nafsu saja, hilang rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah dalam kehidupan kita, libatkan Allah dalam semua pergerakan kita, libatkan Allah dalam ucapan dan pergerakan kita semua. Kalau kita melihat istri, melihat suami, ibu melihat suami, apa ganteng banget suami gua, ya kan? Ganteng banget udah suami kita, ya kan? Tapi kita ingat sama Allah, inilah anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cinta sama makhluk Allah, tapi kita lebih cinta terhadap Allah sang pencipta. Maka semua pergerakan kita, Bu, mau ucapan, mau tindak tanduk kita di dunia, insya Allah akan baik-baik saja ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang keberapa? Yang ketiga.